maqamati au madariju arbabis suluki. Inggih menika al-faslus tsani pasal ingkang nomor kalih tentang ulasan tentang makom-makom utawi tingkatan jalan pendakian kita sedaya sebagai salik menuju datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai seorang salik, orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang pertama adalah at-taubatu, yaitu tobat. Tobat ini para rawuh merupakan pendakian awal yang harus dilakukan oleh seorang salik yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita melakukan taubat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu lan tobato sira kabeh ilallahi marang Gusti Allah jami'an kali sedayane, jami'an kali kabeh ayyuhal mu'minun wahai orang-orang mukmin la'allakum tuflihun pasti sira kabeh tuflihuna iku dadi wong kang padha bejo. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Waqala Anas bin Malik, lan dawuh sahabat Anas bin Malik dawuh ngeten, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu midhangetake ingsun mirengake sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh. Sahabat bin Anas berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, wattaibu minar dzambi kama la dzamba, fa idza ahabba Allahu 'abdan lam yadurruhu dzambun summa qala innallaha yuhibbut tawwabin. Yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaibu lan utawi wong kang tobat minadz dzambi saking dosa kaman iku kaya wong dzamba kang ora duwe dosa lahu iku keduwe wong. Seorang yang tobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Fa idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzambun. Fa idza ahabba lan arikalane cinta sapa Allah Gusti Allah 'abdan ing kawula lam yadurruhu ora bakal melarati ing kawula apa dzambun dosa. Seorang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Dan jika Allah menyintai seorang
seorang hamba, pasti dosa tidak akan membahayakannya. Niki dawuh Gusti Kanjeng Nabi sumatala moko kali-kali mau sapa Kanjeng Nabi Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha satamene Gusti Allah yuhibbu cinta sapa Allah at-tawwabina ing wong kang padha tobat wa yuhibbu lan cinta sapa Allah al-mutatahhirin marang wong kang agawe sesuci. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang suci. Ini dawuh Allah wonten surat Al-Baqarah ayat 222. Wakila ya Rasulullah, ma min syai'in ahabbu ila Allah min syabin taibin. Mamin sayin orang suci-suci ahabu kang dicintai ilallahi marang Gusti Allah min syabin taibin saking pemuda kang tobat. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah melebihi seorang pemuda yang tobat. Niki ayat-ayat maupun hadis Ibn Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa kita ini supaya bertobat. Sebagaimana kalau orang sampun kita terangkan, tobat niku pendakian awal. Seseorang belum bisa menuju kepada Allah, belum bisa diterima menuju kepada Allah sebelum ia melakukan tobat. Tobat itu kal arti, tobat itu seperti tanah, seperti bumi. Seseorang tidak mungkin bisa membangun sesuatu bangunan kecuali ada tanahnya. Seseorang tidak mungkin bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain sebelum ia melakukan tobat. Para ramai kang Allah muliakan, at-taubatu awal manzilin min manazilis salikin. At-taubatu utawi taubat iku awal manzilin, pertama pendakian min manazilis salikin, saking pendakian seseorang salik yang berjalan menuju kepada Allah. Jadi tobat itu awal manzilin. Tenggone kitab Jami'ul Usul fil Awliya enten namine martabatut taubat. Kula panjenengan saya pertama kali sebelum melakukan ibadah yang lain kita harus tobat. Dan tobat itu diperintah Allah atas dawuh Allah dan amal wa tubu ilallahi lan tobat sira marang Gusti Allah wahai orang-orang mukmin supaya kalian semuanya beruntung. Kita sebagai orang mukmin tidak mungkin akan bisa beruntung menawi kula panjenengan sedaya dereng tobat. Atas at-taubatu awwalu manzilin min manazilis salikin wa awwalu maqamin min maqamatit talibin. Jadi tobat ini pendakian awal bagi orang-orang yang menuju kepada Allah, dan tobat itu merupakan makom yang pertama bagi makom-makom yang orang-orang yang berusaha mencari menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama kali kalau panjenengan saya kudu tobat. Wa
lan utawi hakikate tobat filosofi iku menurut bahasa. Terus pengertian tobat menurut bahasa niku napa? Ar-ruju'u kembali. Jadi tobat niku kembali. Yuqalu taba ai roja. Yuqalu den ucapake tobat sapa wong ai roja segede balik sapa. Sehingga menurut istilah ahli tasawuf napa ingkang dipun wastani tobat, taubatu ar-ruju'u amma kana madmuman fis syar'i ila ma huwa mahmudun fihi. Taubatu mongko utawi tobat iku ar-ruju'u kembali. Amma saking barang kana kang ono apa iku madmuman den woto fi syar'i mungguwe syarat ilama maning barang wa iku tema mahmudun kang den puji fihi ing dalam syarat. Atasipun tobat itu adalah kembali dari kita melakukan perbuatan yang tercela menurut syariat menuju kepada perbuatan yang terpuji menurut syariat. Jadi kula panjenengan saya mari nglakoni dosa, mari nglakoni ngelanggar sing dilarang karo Gusti Allah. Kula panjenengan saya mari mboten ngelaksanakaken perintah Gusti Allah. Kula panjenengan saya mantun nglakoni perbuatan-perbuatan yang tercela menurut syarat, lajeng kita wangsul kembali ngelakoni perbuatan-perbuatan yang terpuji menurut syarat. Jadi asalnya kalau panjangan saya pun saya ngeten iki terus ngelakoni dosa, lajeng saniki balik gak ngelakoni dosa menuju ngelakoni ingkang saya. Iku pengertiane tobat. Wa qala nabiyyu lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nadmu taubatun. An-nadmu taubatun. Utawi getun penyesalan taubatun itu termasuk tobat. Jadi tobat niku penyesalan. Kula panjenengan saya mari nglakoni sing dilarang karo Gusti Allah, mari nglakoni perbuatan-perbuatan yang tercela, lajeng kita niki menyesal napa niku boleh nglakoni larangane Gusti Allah. Kula panjenengan saya wis gak bakal nglakoni mati. Niki termasuk tobat. Jadi tobat itu penyesalan. Waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Waladina rupane wong akeh idza fa'alu ali kalane nglakoni sapa wong akeh fahisatan ing perbuatan ingkang boten sae, perbuatan yang tercela. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu utawa ngane ngoyo sapa wong anfusahum ing awak dhewe. Jadi orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa aw dzalamu anfusahum, fahisatan itu dosa besar. Jadi walladzina idza fa'alu fahisatan, orang-orang yang melakukan dosa besar al-dhalamu anfusahum utawa ngani goyong marang awak dhewe niki nglakoni dosa alim. Lajeng yen zakarullah imut dateng Gusti Allah sadar ketun polahe nglakoni dosa. Wasabaru li dunubihim, lajeng nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah. Li dunubihim marang
pira-pira dosa. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dengan satu keyakinan tiada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Dengan keyakinan bahwa dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu, tidak akan mengulangi lagi wahum ya'lamun, mereka mengetahui. Jadi syarat tobat itu nomor 1 menyesal karena melakukan perbuatan yang tercela menurut syara, kemudian dengan mohon ampun kepada Allah, dengan membaca istighfar kepada Allah, kemudian niat tidak akan mengulangi perbuatan dosa lagi. Niku pengertiane tobat. Bentuknya tobat apa? Lesane maos istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minimal astagfirullahaladzim. Paling ringkas nggih astagfirullah. Insyaallah pelajaran kula jenengan saya sebelum kita tafakur, kita harus membaca istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ping terbiasa. Nalika sholat kabeh selaku mun dalem minimal kaping 3. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau setiap hari membaca istighfar tidak kurang dari 100 kali. Kalau panjenengan istiqomah setiap selesai melakukan sholat fardu, kemudian tawasul suratul Fatihah, kemudian tafakur, sebelum tafakur kita membaca istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kita taat 25 kali berarti 5 waktu 125 kali, melebihi yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran kalau dengan saya istighfar itu ono landasannya enten perintah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Iku lesane manae kalau baru menyesal karena melakukan perbuatan dosa. Lajar walam yusiru ala ma fa'alu, tidak akan mengulangi melakukan dosa lagi. Nah, niki mari melakukan dosa, mari wonten istighfar, mari baleni maneh. Niku mboten termasuk tobat. Jadi ibu termasuk kapok, lombok, mari kabar-kabar ngerujuk maneh lombok 15. Kemudian ditutup dengan amal ibadah yang bagus. Jadi keratan kebaikan itu akan menghapus seluruh kejelekan. Jadi lesan kita istighfar, hati kita menyesal, kemudian kita tidak akan melakukan perbuatan lagi. Kemudian kita melakukan sholat taubat. Ajaran kita ada sholat taubat. Itu memang persyaratan harus ada kita sholat taubat. Jadi mohon ampun kepada Allah melalui sholat. Sebab Allah tahu wasta'inu bisobri wa sholat fa innaha lakabiratun illa alal khasiyin. Jadi sholat, kemudian mandi. Ada mandi taubat.
sampurno nidatullah idrullah idru rasulillah oleh barakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus kosokan bismillah bikuatillah bismillah bikudratillah bismillah la haula wala quwata illa billah. Niku aturane tobat. Qala arbabul usul fi ahli sunnah. Dawuh ahli sunnah dawuh ngeten, likai tasifu taubatu labudda laha min salasati surutin. Begitu agar tobat kita niki diterima dening Allah Subhanahu wa taala, la budda laha min salati surutin, ora kenola wajib kita melakukan 3 syarat. Jadi syarat tobat itu ada 3, harus terpenuhi sehingga tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor setunggal, an-nadmu ala ma amila minal mukhalafah. An-nadmu ngene ku getun alama ing atase barang amila kang lakoni sapa wong minal mukhalafah, saking sesuatu yang dilarang oleh syarat, yang dilarang oleh syariat. Kita merasa menyesal karena telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat. Jadi nomor tunggal penyesalan. Nomor kali watarkus zalami filha, langsung meninggalkan perbuatan dosa itu seketika. Jadi ketika panjenengan menyesal karena melakukan perbuatan yang tercela, hari itu juga berhenti. Niku syaratnya. Lekaman deke kalau kawal. Dari kanjeng Nabi la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Dosa cilik lek dilakoni balak-balik dadi dosa gede. Dosa gede dilakoni pisan getun prei kang lakoni malih yo ngampura Allah di ngapura karo Gusti Allah. Wa tasmimu alla ya'uda ila misli ma amila minal ma'asi. Wa tasmimu meninggalkan alla ya'uda ing yen ora bali sapa wong ila misli ma amila bihi minal ma'asi, mendel boten bakal ngelampahi maksiat ingkang sampun dipun lampahi. Niku tobat. Sing ditobati niku napa mawon? At-taubatu minaz zalam. Nomor kali at-taubatu minal ghaflah. Nomor 3 at-taubatu min ru'yatil hasanah. Ada 3 hal yang harus kita taubati. At-taubatu minaz zalam, tobat karena kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh syarak, yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah. Niku nomor 1. Nomor kali at-taubatu minal ghaflah, tobat karena kita lupa, tidak mengingat kepada Allah. Padahal kula jenengan mengingat Allah itu perintahipun Gusti Allah. Fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kalian. Waskuruni wala takfurun,
bersyukurlah kepadaku, jangan mengkufuri nikmatku. Tapi kalau panjangan saya, insya Allah sedina sebagai 24 jam gak mungkin eling terus. Ada yang mesti lupa. Kadang sholat gimana lagi. Sholat itu paling khusus 5 menit mana? 5 menit. Padahal wa'akimi sholata lidzikri. Dirikan sholat karena mengingatku. Dirikan sholat untuk mengingatku. Innani Allah la ilaha illa ana fa'budni wa'akimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan kecuali aku. Kalau panjangan service ngakoni la ilaha illallah, pengakuan panjenengan harus dibuktikan. Buktinya apa? Perintah Allah, fa'budni, maka sembahlah aku. Mongko nyembah sira marang aku. Bukti ini menyembah napa? Wa aqimi sholata, lanjut menunaikan sholat dan dirikan sholat. Untuk apa? Lidzikri, untuk mengingatku. Jadi kalau panjangan saya terkadang di dalam sholat malah ghaflah, apalagi di luar sholat. Oleh karena itu kalau panjangan saya senantiasa istighfar, bertobat minal ghaflah, karena kita ini lupa, tidak mengingat kepada Allah. Lajeng nomor 3, taubatan min ru'yatil hasanah, tobat karena merasa dirinya bagus. Jadi kita merasa bahwa kita ini bagus. Min ru'yatil hasanah, memandang dirinya itu bagus. Itu yang harus ditaubati. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, qala haula'i ja'a fil khabar anna nadma taubatun. Qala dawu sapa haula'i ja'a fil khabari, dumugi ing dalam khabar apa sing tumeka anna nadma taubatun, satemene penyesalan itu taubat. Jadi ada orang yang bertanya, penyesalan itu taubat. Jadi hadis yang menyebutkan bahwa penyesalan itu adalah taubat. Kata para sufi, kalau Allah tahu poros ahli sufi. Fa'ina mana sholat mu'adzimihi kama qala al-hajju arafah. Jadi mengapa penyesalan itu tobat? Ini mengikuti konsep ada hadis al-hajju arafah. Haji itu adalah ketika kita wukuf di Arafah. Pokoknya haji itu adalah wukuf di Arafah. Pokoknya taubat itu adalah penyesalan. Karena orang mengulangi perbuatan dosa lagi karena tidak ada pada dirinya itu sungguh-sungguh ada penyesalan. Setelah itu para rawuh yang kami muliakan, setelah kita taubat, kemudian kita melakukan perbuatan yang baik, maka kita harus mampu mempertahankan ketaatan kita kepada Allah, dan kita harus mampu istiqomah menjauhi seluruh larangan Allah. Jadi kita harus istiqomah
istiqomah kita taat beribadah kepada Allah, kemudian istiqomah kita menjauhi larangan Allah. Boten kudu didik katut, kita harus istiqomah, berpegang teguh, kita tetap melakukan perbuatan ibadah, kita istiqomahkan dan kita istiqomah menjauhi seluruh larangan Allah. Dan ini berlaku lahir maupun batin. Karena maksiat kepada Allah itu ada maksiatul badani, maksiatul jasmani, ada maksiatul qalbi, maksiat rohani. Kalau panjangan saya maksiat jasmani apa? Kita harus mampu mempertahankan mata kita jangan sampai digunakan untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Demikian juga telinga kita harus mampu kita jaga jangan sampai dipergunakan untuk mendengarkan sesuatu yang dilarang Allah. Ada orang ghibah, enten kok ngrasani kok dirungokno, berarti niki larangane Gusti Allah. Sing ngrasani karo sing ngrungokno syarikane fitnah. Kedua-duanya itu di neraka. Niki maksiatul jasmani. Enten irung, enten lesan kita jangan dipergunakan untuk mengucapkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian ditutupi dengan melakukan perbuatan baik. Mata kita gunakan untuk melihat sesuatu yang diperintah oleh Allah. Telinga kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang diperintah oleh Allah. Demikian juga mulut kita dipergunakan untuk mengucapkan, untuk mengatakan sesuatu yang diperintah oleh Allah. Demikian juga tangan, kaki dan seluruh anggota badan kita itu wa min ma'asil badani. Yang kedua wa min ma'asil qalbi. Ini yang paling berat. Maksiat-maksiatnya rohani. Hati kita harus kita istiqomah, jangan sampai hati kita itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Suatu contoh syirik. Kita menyekutukan Allah. Kita beribadah menuju kepada Allah, tapi masih ada sampingan selain Allah. Padahal ketika kita sholat, kita ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ibadah itu ora krana apa, ora krana sapa, ning ikhlas semata-mata karena melaksanakan perintah Ibun Gusti Allah. Niku sire enten hasud kita iri kepada orang lain karena mendapatkan suatu nikmat dan berusaha nikmat itu hilang kalau perlu nikmat itu ada pada orang itu. Ini hasud, ini adalah perbuatan yang paling menjadi sumber segala perbuatan maksiat. Itu sumbernya dari hasud. Dan kata Nabi kita Muhammad SAW, al-fasadu ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Hasud itu bisa menghapus amal perbuatan kita sebagaimana api bisa melahap banyak kayu-kayu yang kering. Amal panjenengan beberapa tahun karena hasud satu detik saja, hasud satu waktu saja, amal kita akan hapus. Nanti di akhirat ternyata amal kita nggak ada karena kita hasud. Kemudian riba, kemudian namimah, adu domba, kemudian takabur, ujub merasa membanggakan diri. Itu semuanya larangan-larangan Allah harus kita taubati, kita istiqomah, tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Demikian kajian kita Risalatul
sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit